Hey guys, my name is Marta Paas. Thank you. Terima kasih banyak for the support and Martin Paes alami kendala untuk dinaturalisasi menjadi WNI hingga sulit perkuat timnas Indonesia. Kiper FC Dallas, Martin Paes, mengalami kendala untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sehingga sulit memperkuat timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Martin Paes tiba di Indonesia pada Januari 2024. Ia datang ke Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya menjadi WNI. Namun, sebulan berselang, beredar kabar ada kendala dalam proses naturalisasi Martin Paes. Penjaga gawang 25 tahun itu dikhawatirkan mengalami nasib serupa dengan pesepak bola asal Kroasia, Borna Sosa. Medio 2021, Borna Sosa resmi mendapatkan status warga negara Jerman. Borna Sosa yang saat itu berusia 23 tahun siap jika dipanggil timnas Jerman senior racikan Joachim Löw. Namun, petinggi Federasi Sepak Bola Jerman, Oliver Bierhoff, mengonfirmasi Borna Sosa takkan bisa memperkuat timnas Jerman. Penyebabnya karena Borna Sosa telah berusia hampir 22 tahun saat memperkuat timnas Kroasia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 12 November 2020. Pesepak bola bertinggi badan 187 cm itu disebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Jika dikaitkan, Martin Paes mengalami hal yang sama dengan Borna Sosa, pemain yang kini telah mengemas 18 caps bersama timnas Kroasia senior tersebut. Martin Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun. Jadi, apakah Martin Paes bakal gagal dinaturalisasi seperti Borna Sosa? Jawabannya belum tentu. Masih ada celah bagi PSSI. Sebab, ada pemain timnas Suriah, Abdul Rahman Owes, yang berganti tim nasional meski masih membela timnas Yunani U21 di usia 22 tahun. Kesimpulannya, masih ada peluang bagi PSSI untuk melanjutkan proses naturalisasi Martin Paes. Kenan Paunal merupakan salah satu pemain Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Menariknya, dia rela menggambar tubuhnya dengan tato Garuda. Kenan saat ini bermain di klub bernama SVV Scheveningen. Ia kini tengah berusaha untuk menembus tim utama SVV Scheveningen. Adapun Kenan bermain di posisi winger. Sepak bola memang lekat dengan kehidupan keluarga Kenan. Ia masih memiliki hubungan keluarga dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Kenan mengaku senang bisa melihat sepupunya itu menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia berharap, suatu saat kelak bisa memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya, sepak bola Indonesia adalah hal yang menarik. Tentu faktor utamanya adalah fanatisme supporter. Saya main di posisi winger kiri dan winger kanan, tapi sekarang hanya di winger kiri. Jadi, saya harus bermain di posisi sayap. Ayah saya berdarah Indonesia karena kakek nenek saya berasal dari Indonesia. Jadi saya adalah setengah Indonesia. Jadi, dari garis keturunan ayah? Iya, benar. Ayah saya lahir di Belanda, tapi kakek nenek saya lahir di Indonesia. Kakek saya lahir di Jakarta dan nenek saya lahir di Surabaya. Nathan adalah sepupu dari ayah tiri. Saya punya hubungan yang baik dengan dia. Saya enggak terlalu banyak bicara dengan dia, tapi semuanya berjalan dengan baik. Halo Indonesia, terima kasih banyak untuk dukungannya.
Saya berharap kita bisa bertemu di masa yang akan mendatang. Sampai jumpa. PSSI sebut proses naturalisasi Ragnar dan Tom menunggu reses DPR. Anggota Komite Eksekutif, Exco, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi dua pemain bola Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye belum tuntas karena masih menunggu masa reses DPR RI yang berlangsung hingga Maret 2024. Proses naturalisasi Ragnar dan Tom Haye sudah beres di pemerintah, kita mau majukan ke DPR, DPR-nya reses hari ini sampai bulan Maret, kata Arya kepada wartawan usai mengikuti acara PSSI Pers di Jakarta, Selasa. Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan perkembangan proses naturalisasi dua pemain bola Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen, 26, merupakan pemain berposisi penyerang atau winger yang saat ini membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Maluku. Sedangkan, Tom Haye, 28, merupakan gelandang Heerenveen yang memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Sulawesi dan nenek yang berasal dari Solo. Arya menjelaskan, PSSI berupaya mempercepat proses naturalisasi kedua pemain tersebut dengan menyelesaikan dokumen persyaratan agar mereka bisa membela timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, proses naturalisasi belum terwujud karena harus dibahas dan disetujui komisi terkait di DPR RI yang sedang menjalani masa reses selama sekitar 1 bulan. Jadi memang tidak bisa kita salahkan siapapun karena memang jadwal sudah begitu, katanya. Adapun pada lanjutan laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Selanjutnya akan menjamu Irak pada 6 Juni, dan Filipina pada 11 Juni. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong untuk mendongkrak daya gedor Timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini. Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diperkuat 5 penyerang. Sebut saja Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan dan Hoki Caraka. Dari 5 penyerang di atas, 3 pemain di antaranya sempat diturunkan yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka dan Dimas Drajat. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak gol. Secara permainan, khususnya saat melawan Australia, kualitas Timnas Indonesia sangat baik, namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itu, banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri. Memang komposisi penyerang masih menjadi masalah. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI, agar kita bisa dapat pemain baru yang lebih kuat, kata Shin Tae-yong, mengutip dari YouTube Liputan 6, Selasa, 6 Februari 2024. Mungkin saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi itu salah satu solusi untuk melengkapi pemain di posisi penyerang, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saat ini, ada penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, yang memiliki darah Indonesia. Mengutip dari akun Instagram Football Indonesia, Ula Romeni yang mencetak 11 gol di Liga Belanda 2022 hingga 2023 memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Selain Ula Romeni, ada Dinzan Bergen, Sparta Rotterdam, dan Delano Ladan, top OSS, penyerang yang memiliki darah Indonesia. Bahkan yang disebut terakhir sudah terang-terangan tertarik memperkuat Timnas Indonesia, menarik menanti siapa penyerang keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ujung-ujungnya, kualitas Timnas Indonesia yang diharapkan terus meningkat. Pelatih SC Heerenveen izinkan Nathan Choeaon ambil sumpah WNI dan perkuat Timnas Indonesia. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, dikabarkan sudah mengizinkan sang pemain, Nathan Choeaon, untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, belum tahu secara pasti kapan pemain 22 tahun tersebut mengambil sumpah WNI.
Satu hal yang pasti, Nathan Choeaon sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih. Konon kabarnya, pelatih Heerenveen telah memberikan izin kepada Nathan untuk mengambil sumpah WNI. Tinggal pengaturan waktunya yang belum tahu kapan. Semoga dalam waktu dekat bisa terjadi. Saya juga sudah Ketua Umum PSSI. Ini, perizinan Nathan Choi, lebih gampang karena Tom Haye saja diberikan izin untuk datang ke Indonesia, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Nathan Choeaon sedianya mengambil sumpah WNI pada Desember 2023, berbarengan dengan Jay Itzes. Namun, Nathan Choeaon tak bisa menjalani prosesi tersebut karena aktivitas padat sang klub saat itu, Swansea City. Sekadar diketahui, klub-klub Inggris menjalani periode festival atau sibuk pada periode Desember-Januari. Karena itu, Nathan Choeaon harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan status WNI. Sekarang atau per Januari 2024, Nathan Choeaon dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen. Harapannya perpindahan ini tak hanya mempermudah proses naturalisasi Nathan Choeaon, juga menambah menit tampilnya. Satu hal yang pasti, kehadiran Nathan Choeaon sangat penting bagi timnas Indonesia. Tidak hanya untuk tim senior, tapi juga U23. Pada Maret 2024, timnas Indonesia 2 kali menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya pada 15 April hingga 3 Mei 2024, timnas Indonesia U23 ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Naturalisasi pesepak bola, dipertahankan atau dihentikan, kesuksesan tim nasional sepak bola Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 adalah prestasi membanggakan. Ini menjadi momentum bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kali terakhir Indonesia tampil di putaran final Piala Asia saat menjadi tuan rumah bersama pada 2007. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran beberapa faktor, salah satunya adalah program naturalisasi pemain. Pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim nasional sepak bola Indonesia, baik dalam hal kualitas permainan maupun mentalitas. Di tengah euforia menembus 16 besar Piala Asia 2023, muncul pertanyaan mengenai kelanjutan program naturalisasi pemain, dipertahankan atau dihentikan. Naturalisasi pemain adalah kebijakan yang memungkinkan pemain berpaspor luar negeri bisa menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan berlaga di tim nasional sepak bola Indonesia. Naturalisasi akhir-akhir ini atau pada era pelatih Shin Tae-yong, ST, mayoritas menyasar pemain muda keturunan yang berkarier di luar negeri.